saya Johannes Tobing dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan NIM 230306074. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema tentang progres degradasi lipid. Yang pertama yaitu lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitip menjadi asam lemak bebas. Yang kedua, asam lemak bebas kemudian mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan rantai yang pendek. Yang ketiga, asam lemak rantai pendek mengalami rantai beta oksidasi untuk membentuk asetil-CoA. Yang keempat, asetil-CoA memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi bagi sel. Skema ini menggambarkan jalur utama degradasi lipid dalam bentuk tubuh untuk menghasilkan energi melalui serangkaian enzimatik. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang biosintesis asam lemak. Yang pertama, asetil-CoA berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Asetil-CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Yang kedua, malonyl-CoA dibentuk dari asetil-CoA melalui reaksi dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Yang ketiga, asam lemak sintase merupakan kompleks enzim yang mengatalisis pembentukan asam jenuh panjang dari asetil-CoA melalui malonyl-CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Yang keempat, hasil utama dari reaksi dikatalisis oleh asam lemak sintase asam lemak adalah asam plamiat yang merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Yang kelima adalah asam palmiat dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang, seperti asam stearat dan asam arakidat. Yang keenam, asam lemak jenuh rantai panjang dapat mengalami desaturasi atau pembentukan ikatan rengkap melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Proses ini menghasilkan asam lemak yang tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoat, dan asam linolenat. Yang ketujuh, selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh dapat juga dibentuk melalui beta oksidasi terbalik yang terjadi di dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak, tetapi mengarahkan dengan reaksi yang terbalik. Biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di adiposa atau lemak. Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel dan jaringan tubuh. Selain itu, beberapa asam lemak tidak jenuh seperti asam linolenat dan asam linoleat merupakan asam yang esensial, tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia, dan harus diperoleh oleh makanan. Berikut penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan skema biosintesis trisilgliserol. Yang pertama, asam lemak. Asam lemak jenuh dan tidak jenuh dapat berasal dari diet atau disintesis dalam tubuh melalui jalur biosintesis asam lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triasilgliserol. Yang kedua, asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk membentuk griselor 3-fosfat. Yang ketiga, griselor 3-fosfat. Griselor 3-fosfat dibentuk dari griserol melalui dua reaksi enzimatik. A. Griselor disfosforisasi oleh enzim griselor kinase menjadi griselor 1-fosfat. B. Griselorol 1-fosfat kemudian diubah menjadi griselor 3-fosfat oleh enzim griselor 3-fosfat dihidrogenase. Yang keempat adalah asam lemak sintase. Asam lemak ini disebut juga sintase mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak menjadi griselor 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidik. Yang kelima, asam fosfatidik.
Asam fosfaditik adalah fosfogliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat. Yang keenam adalah desfosforisasi enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforisasi asam lemak fosfaditik dengan memindahkan gugus fosfat menghasilkan diacylglycerol. Yang ketujuh, diacylglycerol terdiri dari gliserol dengan dua gugus asam lemak yang terikat. Yang ke-8 adalah asilasi terakhir. Enzim asil CoA di gliserol menjadi asilranse menggerakkan talisis akhir dengan tambahan satu molekul asam lemak lagi dia di gliserol menghasilkan triagliserol. Yang 9, triagliserol. Triacylglycerol merupakan lipid utama penyimpanan energi dalam tubuh. Terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Berapa poin tambahan, yaitu yang pertama adalah komposisi asam lemak pada triacylglycerol dapat bervariasi tergantung pada jenis asam lemak yang tersedia dan preferensi enzimatik. Yang kedua, biosintesis. Triagliserol terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Yang ketiga adalah triagliserol dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi atau diangkut dalam bentuk lipoprotein untuk digunakan oleh jaringan lain. Yang selanjutnya adalah selain sebagai tempat penyimpanan energi, triagliserol juga berperan dalam penyediaan asam lemak untuk membentuk membran sel, menghasilkan hormon steroid dan menjadi sumber energi dalam metabolisme sel. Proses biosintesis selanjutnya adalah proses biosintesis triagliserol diatur dengan ketat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaannya nutrisi, hormon, dan kebutuhan energi tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang skema biosintesis fosfolipid. Yang pertama, gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi. Yang pertama, gliserol difosforilasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Yang kedua adalah gliserol 1-fosfat diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dihidrogenase. Yang kedua, asam fosfatidik. Asam fosfatidik dibentuk oleh penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat yang dikatalisis oleh kompleks enzim asam lemak sintase. Yang ketiga, sitidina trifosfat atau CTP. Sitidina trifosfat merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam tahap selanjutnya, biosintesis lipid. Yang keempat, CDP, diacylglycerol sintase enzim. CDP mengkatalisis reaksi CTP dan asam fosfatidik membentuk CDP diacylglycerol. Reaksi ini membutuhkan ion Mg2+ sebagai K-faktor CDP. Yang kelima adalah CDP glycerol. CDP silglycerol merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Yang keenam adalah fosfotransfase spesifik. Berbagai enzim fosfotransfase spesifik mengkatalisis transfer gugus kepada polar seperti kolina, etamolina, serenia, intisol, atau gliserol dari donor sesuai dengan CDP diacylglycerol masing-masing. Enzim memerlukan donor kepada polar spesifik. Yang ketujuh, fosfolipid. Hasil akhir reaksi dari katalisis oleh enzim fosfatase spesifik adalah berbagai jenis fosfolipid seperti fosfatalidik atau PG, fosfolidiat anolamina atau PE, fosfatdigliserol atau PG, fosfat
idinositol atau PI, fosfatidieserina atau PS, dan lain-lain. Yang ke-8, retikulum endoplasma dan mitokondria biosintesis fosfolipid terutama terjadi di retikulum endoplasma dan mitokondria sel. Fosfolipid yang dihasilkan berperan penting dalam pembentukan membran sel, transfer penghasilan sel, serta berbagai fungsi seluler lainnya. Beberapa poin tambahan contoh seperti yang pertama, komposisi asam lemak dan kepala polar pada fosfolipid dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan dan sel serta ketersediaan prekursor. Yang kedua, selain biosintesis de novo, fosfolipid juga dapat dihasilkan melalui jalur remodeling, di mana asam lemak pada fosfolipid yang sudah dipertukarkan dengan asam lemak baru. Selanjutnya adalah enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis fosfolipid. Diatur secara ketat oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, hormon, dan sinyal seluler. Fosfolipid yang digunakan membentuk membran sel baru atau diangkut ke jaringan lain melalui sistem sirkulasi dalam bentuk lipoprotein. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang biosintesis kolesterol dan steroid. Yang pertama, asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari oksidasi glukosa, lemak atau protein dalam metabolisme sel. Yang kedua, HMG-CoA sintase. Enzim HMG-CoA sintase mengkatalisis kondensasi 2 molekul asetil-CoA menjadi HMG-CoA 3 hidroksi 3 methylgular CoA. Yang ketiga, HMG-CoA reduktase. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalisis isi konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Yang keempat adalah mevalonat kinase. Mevalonat diubah menjadi melalui 2 tahap fosforisasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Yang kelima, IPP dan DMAPP atau yang disebut juga isoprenoid. Serangkaian reaksi fosforisasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoprenoid atau IPP dan DMAPP. Yang keenam, squalene dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid, IPP dan DMAPP. Yang ketujuh, lanosterol squalene mengalami siklisasi untuk membentuk lanosterol yang merupakan prekursor utama dalam kolesterol. Yang ke-8, kolesterol. Kolesterol dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol seperti pemindahan gugus metil, migrasi ikatan rangkap, dan reduksi. Yang ke-9, steroid atau hormon dan garam empedu. Kolesterol dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik. Poin-poin tambahannya adalah biosintesis kolesterol dan steroid terutama terjadi di hati, kelenjar adrenal, gonad, plasenta, dan jaringan lainnya yang membutuhkan kolesterol atau steroid. Yang selanjutnya adalah enzim HMG-CoA reduktase merupakan titik pengaturan utama dalam biosintesis kolesterol yang diatur oleh mekanisme umpan balik dan faktor-faktor seperti insulin, glukagon, dan hormon tiroid. Selanjutnya adalah steroid seperti hormon steroid, kortisol, aldosteron, testosteron, estrogen, dan lain-lain berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologi seperti metabolisme,
pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan respon terhadap stres. Yang selanjutnya adalah garam empedu. Asam kolat atau asam deoksikolat dan lain-lain membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak dalam sistem pencernaan. Biosintesis kolesterol dan steroid melibatkan berbagai kompartemen seluler seperti sitosol, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Dengan perpindahan intermediat antara kompartemen tersebut, kelainan dalam biosintesis kolesterol atau steroid dapat menyebabkan berbagai gangguan metabolisme dan penyakit terkait seperti hiperkolesterolemia, penyakit adrenal, gangguan reproduksi, dan lain-lain.